membingungkan ya, kenapa sih waktu itu harus diubah lagi jadi 40 tahun padahal waktu itu sudah muda, sudah 35 tahun batas usianya. Ya mungkin disesuaikan dengan Gibran kali ya. Anak presiden yang sedang berkuasa di sana, dia bisa menggunakan institusi kekuasaan dia untuk memenangkan pilpres kali ini. Ibaratnya Jokowi sebenarnya kan lebih mulus untuk memutus bahwa 35 tahun. Ketua MK-nya. Ketua MK-nya kan gampang aja kita gitu loh. Halo semuanya, jumpa lagi di podcast Info A1. Nah, kali ini bersama dengan saya, Marshalina Gita, panggilnya Gita aja. Dan di sini ada dua, widih, ini punggawa-punggawa politik Metro TV nih. Ada Om Ken Norton. Ya, hai Gita. Dan satu lagi, oh ini suhu saya nih, saya harus sungkem dulu. Halo Kakak John. Agit. Kita saling sungkem aja. Nah ini kalau misalnya ngebahas politik emang cocok nih kalau sama Kakak John sama Om Ken ya. Kalau Ken, iya. aku panggilnya Ken ya. aja, Mas Ken lah. Mas Ken. Biasa kan biar ini ya. Mas Ken. Oke, nah di Info A1 ini kita akan bahas seputar dunia perpolitikan tanah air. Tapi ingat, di sini kita ngobrolnya santai-santai aja. Iya. Kita ngobrolnya sambil ketawa-ketawa aja. Jadi nggak usah baper-baper ya, jangan jadi haters. Karena kita di sini ngobrol seru-seruan aja tentang politik tanah air. Nah ini kalau misalnya kita bahas yang sekarang ini cukup menjadi perhatian karena kalau kita tahu uji material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni syarat minimal usia batas usia capres-cawapres yang mau diturunin nih dari 40 tahun ke 35 tahun. Nah, kalau kita melihat dari uji material ini memang sebenarnya bertalian dengan isu Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta yang santer nih katanya akan dicalonkan menjadi cawapres. Jadi memang ini bertalian sekali dari sini. Cuman kalau misalnya dari Om Ken gimana nih melihatnya? Bener nggak sih kalau misalnya uji materi ini tuh memang berkaitan erat dengan isu Gibran bakal dicalon menjadi cawapres? Politik itu memang kan bisa dikalkulasi tapi susah dipastikan ya. Betul. Tapi memang gugatan Undang-Undang 7 2017 ini selalu ada muatan politisnya pasti itu. Karena ini paling sering digugat. Jadi kalau ini kan yang digugat adalah pasal 169 huruf Q. Bagaimana batas umur yang tadinya diatur 40 tahun minimum supaya 35 tahun. Nah kalau sebelumnya kan ada gugatan dari proporsional terbuka supaya tertutup ya. Artinya coblos caleg supaya coblos parpol gitu kan. Itu juga ada muatan politisnya. Sebelumnya tahun 2018 juga udah ada gugatan sebenarnya terhadap undang-undang ini terkait dengan ambang batas untuk mencalonkan capres-cawapres. Yang itu pasal 222 ya, yang ketika itu banyak pihak yang menggugat supaya parpol itu tidak lagi berbasis perolehan suara deh untuk mengusulkan capres gitu. Nah, jadi kalau kita lihat selalu ada muatannya. Jadi kalau dibilang nanti kalkulasinya ya ada, tapi untuk dipastikan sulit. Yang saya dapat info itu memang mereka mau menyandingkan ya Prabowo Subianto yang usianya sekarang 71 tahun ya. Kalau disandingkan dengan Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta saat ini 36 tahun, mereka itu berpotensi untuk mendapatkan suara-suara milenial. Kalau kita lihat KPU mengumumkan Juli lalu itu DPT kita itu 204 juta pemilih. Dan sekitar 106 juta itu adalah berusia 40 tahun ke bawah. Artinya ini milenial. Jadi yang saya dengar dan saya komunikasi teman-teman Gerindra itu mereka memang memberi nasihat. Tapi walaupun itu keputusan tetap ada di tangan Prabowo Subianto ya. Mereka bilang ya kita harus guide milenial. Nah kita kaitkan lagi dengan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Kalau kita lihat penggugat ini ada 3 pihak. Pihak pertama dari partai politik, kemudian perorangan, dan yang pihak ketiga adalah dari kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun. Nah yang menarik nih dari partai politik. Dari partai politiknya ada PSI. PSI ini kita tahu mereka tegak lurus dengan Jokowi. Tegak lurus dengan Jokowi mereka sampaikan juga ketika ketemu baru-baru ini dengan Partai Gerindra, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Nah ini menarik nih. Nah ada juga partai politik, Partai Garuda sebenarnya yang mengajukan gugatan. Baru kali ini menjadi peserta pemilu ya.
Tapi kita tahu ketua umumnya itu adalah Ahmad Rida Sabana. Ya, ini adalah adik kandung dari ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, yaitu Ahmad Riza Patria. Nah, ini kalau kita lihat kalkulasinya tadi, kembali lagi, kalkulasi bisa dikalkulasi, tapi untuk dipastikan namanya politik, nanti pada akhirnya kita lihat siapa yang dicalonkan di KPU pada Oktober nanti. Iya, kalau Kakak John ngeliatnya gimana nih Kakak? Gugat aja nggak apa-apa. Kalau saya sih kan yang paling penting bahwa gugatan itu untuk kedewasaan demokrasi. Kalau memang ada persoalan apa soal umur, ya selama ini kalau saya lihat ya belum ada persoalan kan, belum ada persoalan yang tua. Ya, tetap menjalankan konstitusi dengan baik, wakil presiden, apalagi wakil presiden Ban Seref kan gitu. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa kalau kita kembali kepada fenomena-fenomena terakhir atau fenomen politik atau peristiwa-peristiwa politik terakhir ya, bahwa kalau kita susun puzzle peristiwa politik, mulai gugatan atau tentang perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Itu yang pertama. Yang kedua, perpanjangan masa jabatan, argumentasinya karena COVID dan sebagainya, maka masa jabatan presiden akan diperpanjang. Nah, terakhir ini, kalau kita lihat, kok gugatan terhadap MK itu untuk masa jabatan yang umur yang 35 tahun, itu diperuntukkan pada orang per orang, bahkan cuma 2 orang itu kan. Bahwa kalau kita lihat ini ya benar juga ya, bahwa ini adalah yang dibalik semua itu adalah kepentingan kekuasaan yang kepentingan kekuasaan yang ada sekarang adalah Jokowi, kepentingan Jokowi gitu. Kenapa lewat tangan-tangannya ini dia mengajukan gugatan gugatan terhadap MK soal batas umur itu. Berarti ada skenario yang kita lihat, apalagi sekarang ya. Lihat aja bagaimana Sekjen PDIP sampai terkesan marah dengan kesal gitu ya. dengan keputusan ini gitu. Dengan upaya politik menggugat soal batas umur wakil presiden ke MK ini. Itu berarti apa? Nggak ada. Kita lihat bahwa ini memang untuk kepentingan jangka pendek. Kalau kita berpikir rasional bahwa ada persoalan besar seperti ini, seharusnya menurut saya, kenapa tidak melalui proses politik, misalnya DPR. Kita dengan kepala dingin membahas kenapa kita memilih untuk menggugat ini misalnya. Kita nggak setuju dengan wakil presiden di atas 40 tahun. Mungkin otaknya terlalu lamban, pikirannya nggak terlalu cerdas. Ya sudah. Ya memang juga sekarang trennya muda ya. Anak muda yang lebih cerdas, nggak masalah buat saya. Tetapi yang penting bagi kita berpikir untuk kemajuan bangsa, bukan untuk kepentingan orang per orang bahkan golongan. Kalau kita lihat aja peristiwa-peristiwa yang terjadi selama ini kayak mana, peristiwa politik. Itu yang menurut saya benar kata Ken, semua nuansa politik, gitu. Nuansa politik untuk kepentingan bangsa sih nggak masalah buat saya. Tetapi untuk kepentingan pribadi atau golongan itu yang saya tidak setuju. Dan bagi saya, siapapun diberi kesempatan yang sama, karena inilah demokrasi, beri kesempatan sama mereka jadi dari capres atau cawapres. Umur nggak penting bagi saya. Apalagi sekarang kita lihat pemimpin-pemimpin beberapa negara di dunia umur 30-an sudah jadi presiden kok. Itu bukan fenomena aneh buat saya gitu loh. Ini tergantung siapa memiliki kemampuan untuk memimpin negara itu. Tidak peduli dia dari suku mana, umurnya berapa, saya nggak peduli itu. Ya banyak yang muda Cina juga ya. Mau Arab kan nggak peduli gue. Mau Jawa, masih pemimpin. Yang penting dia memenuhi syarat aja. Macron di Prancis iya, muda. itu muda-muda semua. Itu sih kalau. Tapi kalau misalnya di Indonesia sekarang nih ya, Om Ken sama Kakak John, selain Gibran siapa yang masih muda-muda itu? Ada nggak menurut Om Ken sama Kakak John sosok muda lainnya selain Gibran Raka Buming Raka yang bisa dicalonkan sebagai capres ataupun cawapres?
yang menonjol sekarang kan Gibran, kan? Gibran, Gitu. iya. Gibran yang didorong Dan yang elektabilitasnya selalu meningkat. Selalu meningkat, Ada ya. beberapa kali survei ya. Iya, sekarang Iya. bahkan udah di posisi 6, Iya. mengalahkan Erlangga Hartarto, Iya. Zulkifli Hasan, Ya, sebelumnya 6%, Muhaimin sekarang- Iskandar. Kemarin katanya ketika disurvei untuk 12 nama mencapai 9% malah. Betul. Nah, ini kan luar biasa juga. Namanya lebih tinggi dibanding ketum-ketum parpol ya. Betul. Itu benar seperti kan bilang tadi, bahwa mereka kan mau Prabowo ini mau menang kan. Untuk meraih suara lebih banyak ya seperti yang Ken katakan tadi, ya milenial lah. Maka strategi politik menurut saya agak pas di sini kan. Kenapa? Gua meraih suara-suara milenial yang jelas gitu loh. Apalagi berdasarkan survei terakhir itu, milenial itu lebih dekat dengan Prabowo daripada yang lain. Ya itu memang terbukti ya di Twitter. Itu terbukti gitu loh. Mereka lihat Bahkan berdasarkan survei juga memang ternyata anak-anak milenial itu memang lebih memilih Prabowo. Itu ada Betul. dari hasil survei indikator, kemudian LSI seperti itu. Apalagi sekarang kita kan posisi Jokowi ini kagak jelas nih. Pagi sore itu nggak jelas, pagi di Ganjar, sore di Prabowo gitu loh. Kayak tempe aja dia gitu loh. Pagi sore tempe, sore tahu gitu loh. Itu yang terjadi di kita seperti itu. Makanya ketika kondisi ini, makanya kan bagi PDIP maka dia cemas. Orang ini posisinya di mana gitu loh. Tapi kembali kita ke Info 1 tadi. Hmm. Karena ini kaitannya di gugatan MK ya. Info satunya apa yang dari MK? Ini kan itu yang menjadi penting. Atau setidaknya dari istana gitu ya. Seperti Kalau- apa nih sikapnya terhadap gugatan ini? Gitu ya. Kalau saya sih dengar beberapa teman itu, ini kan iparnya Jokowi, gitu loh. Iparnya Jokowi sebenarnya kan lebih mulus untuk memutus bahwa 35 tahun. Ketua MK-nya. Ketua MK-nya kan gampang aja kita gitu loh. Bahwa ada bantahan bahwa itu terserah keputusan MK, oh itu kan secara formil aja gitu loh. Bahwa orang hakim ketika memutus sebuah perkara itu ada pengaruh psikologis, kita kan tidak pernah bisa buktikan itu gitu. Ya, saya sependapat dengan Kakak John. Artinya memang kalau kita lihat gugatan coblos caleg ke coblos partai itu, bedanya kemarin itu kan langsung ada frontal antara P3 dengan PDIP dengan 8 parpol lainnya. Ya. Artinya dan publik juga memang mereka menolak gitu kan kalau Ya, coblos betul. parpol. Beda dengan usia ini, Ya. kalau kita lihat tadi ada terafiliasi ya. Ya. PSI dengan Gerindra tadi ya, Ya. terafiliasi dan lebih memungkinkan ya, dan publik juga pengen juga muda pemimpinnya gitu. Betul kan? Kenapa itu yang bikin cemas PDIP? Itu. Makanya worry betul si Hasto itu. Bahwa Iya, dia dan bilang, ya pasti memang kemarin kepentingan Hasto- kekuasaan menurut Hasto. Dia kan tidak menunjuk hidung langsung bahwa itu kepentingan Jokowi kan. Kepentingan kekuasaan. Sekarang yang berkuasa siapa negara ini kan? Kan pasti Jokowi. Itu aja sesederhana itu kan. Nah, kemarin tuh kalau di sidang kita lihat juga Hakim MK mempertanyakan soal, karena kan memang DPR sama pemerintah pada saat di sidang itu memberikan sinyal setuju. Iya, nggak apa-apa kalau misalnya batas usia capres-cawapresnya itu diturunkan menjadi 35 tahun. Padahal kalau disebut-sebut ini kan sebenarnya open legal policy ya. Jadi seharusnya gugatan ini itu bukan ke MK, tapi memang seharusnya DPR itu yang mengubah undang-undang. Tapi Revisi kenapa? aja gitu ya. Revisi Artinya aja pemerintah dan DPR undang-undangnya. sudah setuju kok gitu ya. Betul. Nah, kalau sudah setuju sampai hakim nanya, kenapa harus dilimpahkan ke MK? Kenapa nggak kalian saja yang langsung merevisi? Kenapa harus ke MK gitu? Nah, ini kenapa sih harus sampai kayak gitu? Apakah karena hanya ingin pakai pinjam tangan aja jadi biar lebih elegan daripada harus langsung merevisi, mending ya udah lewat MK saja. Jadi nanti kan keputusannya MK yang buat. Ya, kalau saya berkomentar sih artinya memang ada sesuatu hal ya. Memang kalau lewat revisi itu di satu sisi dinamika politiknya akan lebih panjang. Yes. Nah, artinya kan akan meyakinkan bagaimana, dan ada tahapan ya. Ya. Artinya kita juga kan meliputi DPR sudah tahu persis tahapan-tahapannya, mulai dari pembicaraan tahap 1 dan segala macamnya sampai misalnya itu dibawa ke paripurna dan diputuskan menjadi undang-undang. Itu butuh waktu yang cukup panjang. Yang kedua, namanya politik, itu kos politiknya juga besar. Tapi kalau di MK ya kan tinggal 9 orang. Artinya dari 9 itu 5 setuju ya udah ketok jadi gitu. Nah, ini jadi mungkin bisa jadi pertimbangan. Kalau Perpu dan apalagi ini terkait dengan katakanlah misalnya nanti yang mencalon adalah Gibran, putranya presiden, putra sulungnya. Nah, ini memang bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik
dan itu bisa bumerang terhadap Gibran sendiri ketika maju sebagai cawapres gitu. Itu sih komentar saya. Kalau dari Kakak John, tapi kalau dilihat kemarin Gibran memang sebenarnya tidak menolak ya, tapi hanya bilang enggak gitu. Tapi kalau misalnya mau diajukan sebagai cawapres, dia memang belum menolak gitu. Sepertinya mungkin ada keinginan juga. Kalau kita lihat ya, waktu Jokowi pertama naik jadi presiden, orang mempertanyakan soal anak-anaknya. Dan Gibran pernah mengeluarkan statement beginilah. Ya saya mah bisnis aja, jual pisang aja. Bisa. Apa yang terjadi sekarang gitu loh. Nah, Kaisang Itu ya. Gibran Kaisang memaju ke Depok, Gibran sekarang wali kota, mantunya sekarang wali kota Medan. Gitu loh. Memang kekuasaan itu sangat nikmat. Orang itu ketika berada di puncak kekuasaan itu dia nggak mau turun itu. Itu yang terjadi, itu secara psikologis dampaknya demikian gitu loh. Semua fasilitas disediakan, dia bisa perintah siapapun, kapanpun dan dimanapun. Makanya ketika seorang pemimpin berada di puncak kekuasaan itu dia nggak akan turun tuh. Kalau untungnya kita masih punya konstitusi bahwa 2 periode kan seperti Soeharto. Dan sekarang bagi saya nggak, misalnya Soeharto, ya kita nggak menyalahkan itu psikologi kekuasaan seperti itu, Pak. Bahwa orang mau tetap berkuasa, iya sampai kapanpun itu yang terjadi. Makanya kita batasi 2 kali pemilihan aja gitu loh, 2 masa jabatan aja. Makanya untuk mengontrol birahi kekuasaan seseorang itu yang perlu kita pahami itu loh, bahwa ketika eksesif orang kekuasaan sangat, misalnya ketika saya sendiri mau berkuasa, saya mau pingin anaknya, saya mau pingin mantunya, ponakan dan sebagainya. Itu yang terjadi, fenomena politik yang terjadi sekarang. Lihat aja nih misalnya di daerah, ketika bapaknya 2 periode, kemudian anaknya itu menjadi bupati atau wali kota, itu yang terjadi di kita. Dan itu buruk betul bagi perkembangan demokrasi. Maka bagi saya kenapa misalnya si Gibran itu dicalonkan, misalnya nantinya toh ini ketuk palu, misalnya MK ketuk palu, dia dicalonkan sebagai calon wakil presiden, saya nggak terlalu setuju. Kenapa? Kalau kepentingan lain, kepentingan bangsa dan negara itu sih oke-oke aja. Tetapi untuk kepentingan keluarga, kepentingan presiden sendiri saya nggak terlalu setuju di situ gitu loh. Makanya seperti Ken bilang tadi, kalau tadi itu bahwa kalau memang lewat proses DPR itu lama dan sebagainya, kalau lewat MK lebih cepat. Kenapa setiap kali ada kasus, ada pemilu ada persoalan seperti ini? Itu persoalannya, karena orang mau turu injury time, nggak ada proses politik yang terjadi di DPR. Makanya menurut saya enggak lah kalau toh itu nanti diketuk oleh MK, Gibran maju sebagai wakil presiden, nggak etis menurut saya kan. Itu merusak sendi-sendi demokrasi. Itu sih. Tapi kalau dari kacamata Om Ken sama Kakak John, memungkinkan tidak kalau misalnya kemudian Gibran menjadi cawapres? Karena kalau kita melihat PDIP ini sudah menolak keras sekali ya. Bahkan Deddy Sitorus itu bilang tegak lurus Megawati Soekarno Putri itu hanya mencalonkan capres dari PDIP saja. Jadi kalau misalnya ternyata ada cawapres dari PDIP ya KTA-nya harus dicopot seperti itu. Kira-kira ini kalau seperti ini dinamikanya seperti apa? Memungkinkan tidak sih? Ya kalau kita lihat hasil ngobrol-ngobrol dengan teman-teman juga ya, kebetulan ada beberapa juga teman di PDIP ini, ya mereka juga sih ada galau juga ya, walaupun instruksinya tegak lurus gitu ya, tegak lurus Ganjar Pranowo gitu ya. Tapi kan kita lihat yang terbuka saja dan itu bisa dibilang seperti efek gunung es gitu ya. Kalau kita lihat sendiri Effendi Simbolon misalnya, ya kan, mengundang Prabowo Subianto di acara Marga Simbolon ya. Dan walaupun itu akhirnya dia dipanggil oleh DPP gitu ya, tapi ini salah satu indikasi bahwa di PDIP sendiri pun ada banyak orang-orang yang punya pilihan berbeda gitu ya. Ada friksi ya. Ya ada friksi ya, walaupun mungkin yang tidak terlihat bisa lebih banyak lagi gitu. Tapi yang terbuka kan ada gitu ya, yang juga resmi menyatakan bahwa ini pertemuan saja, tapi kalau kita lihat kan ada arah dukungan yang berbeda gitu. Saya kira ini ya suatu hal yang di politik itu memang selalu dinamis.
nggak bisa langsung oh kita dukung ini. Dan setiap pemilu juga begitu kan. Bahkan ada partai yang selalu terbelah pada setiap pemilu misalnya ya. Iya. Seperti Golkar misalnya ya kan. Mulai dari reformasi 99 sampai sekarang ini tidak pernah bulat untuk satu capres cawapres gitu. Nah, tapi PDIP memang kalau kita lihat mereka bulat, tapi kali ini bisa jadi berbeda gitu. Kalau Kakak John? Kalau saya lihat dari perspektifnya Gerindra atau Prabowo secara personal ya, dia calon wapres dan presiden itu mulai 2004 kan ya, sampai sekarang kalah terus sampai 2019. Kan secara pribadi kan saya mau menang Don, mau menang dengan cara apa? Strategi politik harus berubah. Kamu lihat aja gestur politiknya, gestur yang ditunjukkan Prabowo sekarang gitu loh. Ke milenial, cara dia berkomunikasi dengan pihak-pihak lain itu, orang itu menjadi lebih santun gitu loh. Tidak sekeras dulu. Dengan milenial sangat dekat sekarang. Ketika Gibran itu dicalonkan sebagai cawapres, peluang untuk mendulang suara itu besar kita. Makanya salah satu strategi untuk memenangkan pemilu kali ini, mungkin ini pemilihan terakhir buat dia kan, umur sudah 71 kan, gitu loh. Jadi menurut gua ya sangat mungkin Gibran itu menjadi cawapresnya. Kalau dari kepentingan Prabowo, kenapa? Anak ini kan anak presiden yang sedang berkuasa di sana. Dia bisa menggunakan institusi kekuasaan dia untuk kepentingan untuk memenangkan Pilpres kali ini. Bisa sangat mungkin gitu loh. Kalau menurut saya. Itu kira-kira. Tapi PR-nya lagi kayaknya yang agak sulit nih ya. Kalau misalnya kemudian Gibran ingin dipilih menjadi cawapres, terus PKB gimana Kakak John? Karena kalau kita lihat nih ya, PKB ini kan sekarang sudah bahasanya ini sudah mulai mewanti-wanti dengan keras. Kalau misalnya nggak jelas ya saya mau lepas. Karena bagaimanapun juga PKB kan selalu menyatakan bahwa Caimin lah yang harus jadi cawapresnya Prabowo. Kalau dari segi usia ya kan Caimin bukan anak muda ya. Sekarang jadi kan usianya 56 ya. Agak sulit ya. Nah berarti kalau misalnya milihnya Gibran, bagaimana kemudian untuk bisa mendapatkan suara presidensial threshold? Karena partainya aja kalau ternyata nanti PKB kemudian hengkang, dia sudah mengancam kalau misalnya nggak jelas saya akan lari ke PDIP. Nah kalau Gibrannya mau tapi nggak ada partai yang bisa gabung sama Gerindra, toh sama aja percuma. Iya, saya dulu nih ya. Ya memang kalau kita lihat dan saya dengar memang mereka meminta ya supaya Muhaimin Iskandar itu sekarang kan usia 56 ya, kelahiran 66. Legowo saja tuh berikan yang lain jadi cawapres. Karena pertimbangannya gini, begitu Muhaimin Iskandar jadi cawapres, problem akan bertambah banyak. Isu kardus durian bisa muncul lagi dan banyak lagi gitu ya. Dan persoalan itu bisa menggerus, bukan malah menambah potensi perolehan suara, tapi justru menggerus. Ini jadi problem besar. Karena itu memang ancaman atau godaan dari PDIP nama Muhaimin Iskandar menjadi cawapres gitu ya. Nah ini bisa jadi gimmick ya. Tapi memang kalau kita lihat lebih realistis ya, tapi kita lihat dari sebelum-sebelumnya Muhaimin Iskandar ini kan lebih banyak politik praktisnya itu mungkin bisa deal-deal gitu ya. Sangat mungkin gitu ya, sangat mungkin. Tapi peluang lain juga ketika misalnya PKB katakanlah bisa mundur dari koalisi ini, artinya Gerindra yang harus mencari teman, potensi ke Golkar memang besar. Karena beberapa kali sudah bertemu ya ketua Golkar Erlangga Hartarto, dan memang dorongannya cawapresnya Erlangga Hartarto, tapi sangat kecil kemungkinan untuk potensi mendulang suara. Jadi kemungkinan PKB juga akan berpikir ulang kalau dia mau keluar meninggalkan koalisi itu, akan ada Golkar berpotensi untuk bergabung. Bahkan PAN ya, tapi PAN memang agak terkunci karena dari awal dia mengatakan bahwa siapapun capresnya, cawapresnya Erick Thohir, ini problem juga sama dia. Saya kira itu menurut saya. Ya sih, PKB itu kalau masih ngotot, modal Caimin siapa sih?
survei paling kecil, sudah itu partai juga nggak besar-besar amat gitu loh. Kalau menurut saya dia hanya memenuhi persyaratan electoral threshold aja 21%, dan itu bisa tergantikan. Lihat aja dinamika politik nanti yang berkembang gitu loh. Bahwa kalau langkah Caimin, kalau kita lihat ya kemarin pemilihan kemarin sama sebenarnya seperti sekarang kan, dia pasang Caimin for presiden lah, wakil presiden dan sebagainya kan. Tapi hitung-hitungannya ya benar kata Ken tadi, lebih banyak masalahnya nanti kalau dia maju sebagai cawapres. Itu harus berhitung ulang PKB. Makanya Harus menurut realistis saya gitu ya, Kak iya, John? menurut saya perhitungan yang paling rasional ya negosiasi menteri aja. Tahu sekarang beberapa pos menteri seolah-olah itu punya PKB kok. Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Desa semua dipegang PKB berperiode-periode. Mending negosiasi ke situ itu lagi daripada menimbulkan komplikasi yang merugikan partai ke depan nanti gitu. Itu kira-kira. Jadi tinggal deal-dealan Deal-dealan aja ya. Mau Nggak usah seperti paksa apa. diri juga. Partai-partai menengah juga, bukan partai besar. Nah iyalah kalau kita ngobrol politik ya lebih mengawang-awang ya. Bahkan pemilih sendiri dilupakan gitu ya. Iya sih betul. Pokoknya kalau udah sampai menjelang detik-detik ada aja pasti nanti kejutan-kejutannya, karena ya politik itu kan memang sangat dinamis ya. Apalagi kalau kita melihat dengan dari uji materi ini, sekarang semua partai politik, koalisi-koalisi ini lagi mantengin banget nih, karena ini kan juga akan merubah konstelasi dari mereka nanti akhirnya siapa nih yang mau akan dipilih sebagai cawapres. Kalau ternyata gugatannya disetujui, ini juga pasti kan akan merubah dari peta politik yang ada saat ini ya. Tapi yang jadi bingungnya juga sebenarnya waktu tahun 2008 itu untuk batas usia sendiri itu udah 35 tahun kan. Terus kemudian abis itu ternyata diubah lagi menjadi 40 tahun. Sekarang 35 tahun lagi, itu cukup membingungkan ya. Kenapa sih waktu itu harus diubah lagi jadi 40 tahun padahal waktu itu sudah muda, sudah 35 tahun batas usianya. Ya mungkin disesuaikan dengan Gibran kan. Karena undang-undang 7 2017 ya. Iya. Tapi ya itu problem besar ya. Tapi dari Bawaslu bilang kalau mau disebutkan salah satu komisionernya, saya baca infonya ya dan dengar juga ya, kalau mau diputus ya secepatnya supaya tidak mengganggu tahapan pemilu, karena pendaftaran kan sudah dilaksanakan nanti Oktober. Iya. Betul kan, itu yang patut disayangkan. Kenapa gugat baru sekarang? Beberapa 4 tahun yang lalu kemana aja lo tidur kayak gitu loh. Makanya kan secara etis bagi saya nggak, ketika kita sudah tahu bahwa calon wapres itu mengerucut 1 atau 2 orang, itu jadi problem gitu loh. Berarti apa? Orang melihat bahwa benar-benar untuk kepentingan lo nih. Itu sebenarnya gitu. Kalau seandainya itu terjadi pada 2019 atau 2020, itu pasti orang nggak repot. Orang nggak akan kritik soal gugatan terhadap MK. Karena belum tentu juga yang tua itu lebih dewasa dan muda tidak dewasa, itu belum tentu. Yang tua lebih stabil dan muda lebih labil itu belum tentu. Karena kita lihat aja perusahaan-perusahaan sekarang kan dipimpin anak muda yang cerdas kan. Apalagi sekarang kebutuhan kita ke depan itu kebutuhan membangun ekonomi kan gitu loh. Ya pilihlah mungkin anak muda yang 35 tahun yang cerdas, tapi bukan momennya sekarang. Sekarang itu proses pemilu sudah berjalan, sudah itu hal itu sudah merujuk pada orang tertentu, itu menjadi problem. Itu nggak sehat secara demokrasi. Karena kita mengungkung demokrasi untuk kepentingan kita, itu jadi persoalan. Itu sih kira-kira kan. Jadi saya sih sangat mendukung untuk yang muda ya. Tapi kalau tadi itu problemnya ada, ya memang ya. Tapi memang setiap gugatan itu harus ada legal standing. Ya memang di saat sekarang bonus demokrasi kita, pemilihnya memang ada 106 juta pemilih muda ya, di bawah 40 tahun. Dan ada pula gayung bersambut kandidat yang muda yang bisa menjadi cawapres. Ya itu fakta. Tapi kalau nanti itu berimplikasi lain, ya harus dipertimbangkan.
Oke, menarik ya topik perbincangan kita hari ini. Nah, terima kasih Om Ken dan juga Kakak John sudah berbagi perspektifnya. Yang pasti nanti kita akan tunggu bagaimana hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji materi ini, apakah kemudian diterima atau justru ditolak, karena ini sangat berpengaruh juga ya terkait dengan peta politik di Indonesia saat ini, apalagi sebentar lagi sudah akan masuk ke tahapan berikutnya di bulan Oktober, harus ada pendaftaran capres-cawapres. Kita tunggu aja. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di podcast A1 berikutnya.